Oke, kita hari ini udah bersama the player of the month dari Flesh and Blood di Ogre Lair Puri, Agung. Dan hari ini kita akan melihat deck tag dari Agung sendiri. Oke, Gung, gimana rasanya jadi player of the month? Kok lu bisa Halo, sih? Bisa bisa menang mulu lu. kebetulan aja Pak. Kebetulan aja. Oke, biar nggak banyak buang Dibantu waktu lagi, hoki. langsung aja Gung, ditunjukin deck tag Ya. dari Guardian lu. Jadi, ini hero gue. Favorit gue dari pertama main. Ya. Namanya Bravo. Dia Guardian, dan basically Guardian itu tugasnya lo harus bisa makan apapun yang musuh lempar ke lo lah pokoknya. Karena dia dia dari semua kelas yang lain tuh dia paling lambat. Paling lambat garis bawah, paling lambat. Dan basically kelas lain itu akan pasti game plan dia akan jauh lebih cepat jadi daripada lu, yaitu biasanya game plannya mukulin lu gitu ya. Jadi elunya itu harus bisa nahanin dia dulu sampai dia gasnya habis, sampai kartu-kartu bagus-bagusnya habis, sampai yang merah-merahnya semua dia pakai. Begitu merah-merahnya udah dikit, dia mukulnya makin cupu, udah mulai ke kuning ke biru, nah itu lu mulai mukulin pakai merah lu gitu. Jadi intinya intinya Bravo ini atau Guardian ini rata-rata atau at least deck gue ya, dia didominasi sama kartu warna biru. Tapi itu nanti kita bahas lah. Gue bahas equip dulu kali ya. Jadi pertama yang paling penting nih, equip yang paling pertama nih, ini senjata kita satu-satunya untuk sementara di Indonesia, belum ada lagi, jadi baru yang ini aja. Anotos ini bayar 3, dia pukulnya 4. Terus kalau misalnya di pitch zone ada 2 atau lebih kartu yang costnya 3 ke atas, dia mukulnya jadi 6. Nah, ini senjata yang bagus banget buat kita karena kita bisa, dalam tanda kutip, kita bisa atur kita mau gebuknya 4 atau 6 gitu. 4 atau 6 ini mungkin di atas kertas tuh kelihatannya kayak, oh ya pasti 6 terus lah ya, maksudnya ngapain kita pukul 4 gitu. Tapi sebenarnya nggak juga. Karena begini, mukul 4 sama 6 itu beda. Kalau lu pukul musuh 6, musuh akan blok pakai 2 kartu. Kalau lu pukul musuh 4, musuh nggak akan mau blok pakai 2 kartu karena tanggung kan. 4 tuh kan nggak, kayak di blok 1 kartu tuh masuk 1, di blok 2 tuh rugi rasanya gitu kan. Jadi orang tuh biasanya blok 1 terus kasih masuk 1 gitu. Jadi artinya kalau lu mau bikin dia lebih cepet capek, gebukin 6. Capek itu artinya habis kartunya ya, karena begitu dia buang 2 kartu kan nanti dia draw 2 kartu lagi, artinya deck dia tuh minus 2 gitu kan. Nah, kalau mau ngejar life-nya, pukulnya 4. Jadi jadi dia blok pakai 1 kartu, dia masukin 1 ke badan dia gitu. Dikurangin gitu. Kalau dia gebuk 6 terus dimasukin 6, ya udah, nggak apa-apa gitu. Gebuk 4 masukin 4 ya nggak apa-apa. Bonus ya. Ya bonus. Tapi intinya target dari pukulannya tuh begitu gitu. Nah, sekarang itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut ke deck buildingnya ya. Tapi kita mau mulai dari staple staple equip Guardian yang lain dulu. Ini gue tarik sini nggak apa-apa ya. Ya. Yang pertama sama ini kedua. Ini dua equip yang kita bawa dan kita nggak akan ganti-ganti. Nggak akan ganti-ganti. Karena satu, sepatu buat Guardian nggak ada yang fungsinya aneh-aneh lagi selain selain nangkis lah gitu istilahnya. Kalau di card pool yang kita sekarang nggak ada sepatu lain yang lebih berguna dari cuma Iron Rod aja karena dia sekedar nangkis. Lalu baju itu tectonic plating ini sangat berguna sebab dia itu selain bisa nangkisnya 2, lalu habis itu dia nangkisnya 1. Jadi kan pertama nangkis 2, begitu udah balik lagi dia bisa nangkis sekali lagi 1 gitu. Jadi ini kan kayak kita dapat nyawa tambah 3, 20 ya rasanya 23 gitu kan. Dan ini juga ya pokoknya armor itu kan kayak nyawa gitu ya. Jadi intinya kita tuh pakai ini alasannya karena itu, dan juga karena dia itu bisa bayar 1 resource buat bikin Seismic Surge ini. Seismic Surge ini efeknya dia bisa diskon serangan Guardian kita yang berikutnya, diskon 1. Jadi kalau sekarang di turn yang ini sekarang ada 1 resource nganggur, bikin ini. 1 resource yang nganggur itu nanti rasanya tuh kayak dipindahin ke turn berikutnya buat bayarin serangan kita besok gitu. Jadi kayak semacam investasi gitu, kita nabung. Kalau misalnya nanti nggak kepake ya udah, kita hilang gitu, loss gitu. Tapi ya begitu, intinya tuh Guardian kan karena harus setup, jadi turn ini lagi rada kurang, kita front load ke turn berikutnya yang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi intinya menurut aku legendary ini sangat berguna buat itu gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya juga nggak apa-apa kok, bisa gitu. Cuman ini sangat amat disarankan kalau main Guardian, kalau ngejar kartu mahal pertama lu, cari ini. Lumayan penting. Oke, nah terus ini kita beresin dulu ya. Ya. Terus untuk slot kepala kita pakai ada 2 pilihan helm.
seperti yang kalian lihat nih, Guardian punya equip common khusus Guardian yang yang udah pasti lebih bagus daripada Iron Rod helmet gitu ya. Kalau yang ini kan ada versi helmnya juga, tapi ini jauh lebih bagus karena begitu dipakai tangkis itu dia nggak pecah, dan kita bisa bayar satu untuk pecahin dia, lalu di turn yang dimana kita pecahin itu kita intelligence-nya tambah satu, artinya tangan kita jadi 5. Battleborn gitu dia. Dan Battle Worn juga, jadi dipakai nangkis sekali tuh malah Nggak kita pecah. masih bisa nongkrong di situ buat efeknya. Nah, lalu helm yang legendary ini gunanya lagi di mana? Ini sebenarnya helm yang legendary ini boleh dibilang nih atas nggak usah dibaca semuanya. Karena kita benar-benar pakai cuma buat dia nangkis satu, nangkis dua, lalu nangkis satu. Kalau HP kita lebih rendah, dia defense-nya tambah satu. Jadi mesti dibaca juga sedikit. Maksudnya, kalau HP kita lebih rendah, nangkisnya dua, terus satu gitu. Jadi kita nambah 3 lagi tuh HP-nya tuh. Tadi baju udah nambah 3, ini nambah 3 lagi gitu. Nah, itu tuh berguna buat match-up di mana kita ya itu berguna buat nahan-nahanin musuh yang nyerangnya cepat banget gitu. Tapi jadi mayoritas match-up akan pakai ini. Tapi kalau misalnya nggak punya juga nggak apa-apa, ini juga bagus banget. Cuma kalau misalnya punya, ini akan dipakai 90% of the time gitu. Kurang lebih satu match-up di mana gue nggak pakai ini adalah kalau gue lawan Warrior. Kalau gue lawan Warrior gue selalu pakai ini. Sebab kalau lawan Warrior itu HP gue jarang di bawah dia. Karena begitu dia mukul, gue pasti maunya nangkis gimana cara supaya nggak masuk sama sekali. Kalau nggak masuk sama sekali, HP gue kan berarti nggak berubah. Terus gue gebuk dia pakai palu 4, dia terima, dia makan gitu. Jadi HP dia di bawah gitu. Jadi ini nanti ujung-ujungnya nangkis satu doang sampai akhir game gitu. Jadi sama aja kayak ini, tapi bedanya ini bisa dipecahin buat tiba-tiba tangannya 5 buat defense yang lebih bagus gitu. Jadi ya dua helm ini yang ini wajib punya, nah ini kartunya murah. Yang ini optional, tapi disarankan punya juga. Kita lanjut ke slot terakhir yang belum dibahas, yaitu tangan ya. Tangan itu kita pakai 2 ini. Kenapa 2 ini? Tangan yang paling sering lu pakai adalah ini, Iron Rod. Goliath ini dipakai untuk gebuk lebih gede. Tapi gebuk lebih gede itu hanya berguna buat lawan beberapa matchup. Jadi nanti akan dibahas juga di kartu-kartu kita. Guardian itu tuh intinya kita mau gebukan kita tuh semuanya ada efek namanya crush. Crush itu kalau masuk 4 atau lebih X, and Y, and Z gitu. Maksudnya kenapa gitu. Pokoknya masuk 4 atau lebih ada efeknya, bener gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita mau banget maksain efeknya itu masuk ke musuh gitu. Karena itu keunggulannya kita gitu. Intinya kita tuh mukulnya cuannya di situ. Karena kalau kita mukul, kalau masuk 4 atau lebih, hasilnya begitu. Artinya kalau nggak masuk ya jadi damage biasa gitu. Nggak 4 atau lebih. Nah kadang-kadang tuh ada musuh tuh yang bawa armornya tuh banyak gitu. Jadi kita udah, oh ya tadi mungkin lupa dibahas juga, ini hero-nya punya skill, bayar 2, dominate, artinya musuh cuma bisa blok pakai 1 kartu dari tangannya gitu. Terus misalnya kita gebuk, contoh paling gampangnya misalnya Spinal Crush gitu, gebuknya 9, masuk 4 atau lebih, dia nggak bisa go again. Itu berguna buat lawan ninja, buat lawan mekanologis dan sebagainya macam. Tapi kadang-kadang tuh mereka itu punya armor gitu. Armornya itu jadi mereka blok pakai 1 kartu dari tangan 3, armornya maju juga kira-kira 3 lagi, masuknya cuma 3 gitu. Tapi kalau kita tambahin 2, gebuk ke 11, armor mereka tuh nggak nyampe segitu gitu. Jadi pasti mereka terima 4 atau lebih gitu. Nah, intinya tuh ini buat match up kayak gitu. Jadi buat make sure efeknya keluar. Buat make sure 4 atau lebihnya itu masuk gitu. Kalau misalnya lawannya ketahuan nggak punya baju atau apa ya nggak usah dipakai. Tapi kan kita nggak tahu ya, di awal game kan kita tutup gitu. Jadi kita harus duga-duga juga, mungkin karena lawan asumsi aja lawannya punya nggak. Kalau punya ya keluarin, kalau punya resepnya armor banyak ya keluarin ini, kalau nggak ya nggak. Nah, tapi 99% of the time juga ini sih, not 99, maybe a bit less, tapi intinya mayoritas bakal pakai ini. Jadi itu. Lalu sisa 4 slot lagi buat 4 ini ya. Buat teman-teman yang udah sering main pasti pernah lihat, ini namanya null rune set. Ini gunanya Arcane Barrier 1. Kalau lawan Wizard, ini dipakai semuanya. Semuanya ya. Jangan bahkan legendary kita nggak perlu. Semuanya pakai ini. Kenapa emang ya? Sebab ini spesifik Wizard sih, tapi kalau misalnya kita lawan Wizard itu punya ada 2 tembakan. Ada banyak sih dia tembakan. Ada banyak tembakan yang ada efeknya kalau kena ke kita gitu. Iya. Kayak misalnya contohnya ada kartu namanya Ether Flare gitu. Kalau dia nembak kita pakai itu, damage yang masuk akan amplify spell-spell dia yang berikutnya. Yeah. Artinya kalau itu masuk 1 juga, yang lain itu semuanya bonus 1 belakangnya gitu.
Nah, kita untuk tutup damage Ether Flare itu 3, paling gede digedein tuh jadi 4 gitu. Jadi 4 pas gitu kan. Sonic Boom damage-nya 3. Digedein 1 pakai senjatanya jadi 4. Sonic Boom itu kalau masuk dia buka top deck terus ini gratis. Nggak gratis, di diskon dari berapa tadi damage yang masuk. Jadi kalau 4 ya di diskonnya 4. Kalau kita cuma punya 3, dia gas jadi 4. Masuk 1, ini diskon 1. Itu diskon gitu. Jadi dia dapat. Tapi kalau dia gas jadi 4 terus kita bisa tutup 4, nggak ngapain dia gitu. Dia nggak dapat gitu. Lessons in Lava gitu sama. 3 digas jadi 4. Kalau masuk 1 damage aja bisa tutor kartu taruh di top deck dia yang cost-nya di bawah itu. Makanya 4 lagi tutup gitu. 3 tuh udah pasti kurang, udah pasti dilebihin sama wizard-nya, terus cuma bisa nangis 3 ya, masuk 1 ya tutor juga gitu. Begitu kita pakai 4, ya udah nggak ngapa-ngapain. Kalau Runeblade lu pakai 4? Nah, kalau Runeblade 1 kan? aja cukup ya. Biasanya sepatu. Soalnya ya tadi itu sepatu nggak ada yang alternatif kan, nggak ada alternatif. Jadi pakainya sepatu aja. Oke. Jadi ya sepatu buat Runeblade dan Wizard, sisanya ini buat Wizard. Ya. Oke. Nah, Next. equipnya udah ya. Ya. Sekarang kita masuk ke inti dari decknya aja ya. Nah, buat Guardian ini sebenarnya intinya tuh mudah. Kita tuh kan balik ke tadi kita punya palu kita itu kan butuhnya 3 buat mukulnya gitu. Ya. Dan rata-rata cost buat mukul itu mahal-mahal. Jadi kita tuh butuh banyak banget kartu warna biru. Dan prime real estate kita tuh semua tuh kartu yang warna biru yang cost 3, lalu defense-nya juga 3. Itu penting karena kita butuh nge-defend gitu kan. Jadi yang paling penting itu jadi asal pitch-nya 3, cost-nya 3, nge-defend-nya 3, itu trifecta lah pokoknya. Itu 3-3-nya. Kalau kartu itu punya 3-3-nya, bawa titik gitu. Itu kenapa ada barang-barang kayak Last Ditch Effort gitu. Ini kan bukan kartu Guardian, ini kan generic. Tapi karena dia pitch-nya 3, cost-nya 3, defense-nya 3, udah masuk gitu. Dan ya nanti ada tambahan kegunaannya juga kalau Guardian sering mainnya lama jadi hampir deck out. Pas deck out bisa dipakai. Ini Showtime selain bisa tutor kartu, bisa cari kartu dari deck Guardian Attack yang kita butuhin gitu. Jadi bisa buat setup next turn kita, dan dia next turn pecah draw 1 kartu, itu sangat penting gitu. Tapi intinya kebanyakan kartu yang ada di sini yang warna biru 3 dan 3 ini 90% nggak bakal dimainin. Nggak di cash gitu. Kenapa? Ya karena mereka ujung-ujungnya cuma buat nge-pitch atau ngeblok. Oh. Kan kita banyakan begitu mainnya gitu. Sesekali bisa keluar. Sesekali kita showtime. Sesekali kita pukul pakai yang lain. Tapi biasanya ini juga nggak dipakai buat pukul. Biasanya kita pukul selalu pakai palu. Pakai senjata gitu. Terus masih ada lagi nih yang lain nih. Sini nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Nah ini sisanya kalau dari card pool kita yang sekarang yang WTR ARC bahkan sampai Monarch juga yang 3 dan 3 itu cuman berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 set ini. Jadi 18 kartu. Kalau lo main Guardian tidak kelarasan, tidak dibawa. Ini biru semua ya, biru dan yang 6 tadi juga biru. Nah, itu backbone resource-nya Guardian tuh di situ. Apa aja tadi kartunya namanya? Last Ditch Effort, Cartilage Crush, Crush Confidence, Buckling Blow, Showtime, Cranial Crush, Raging Onslaught, Debilitate, sama Disable. Oke, itu semua 2 semua. Pasti. Oke. Pasti, nggak ada alasan nggak gitu. Hanya karena pitch 3, cost 3, defense 3. Gitu doang. Karena ya sinerginya Guardian tuh semua di situ. Pitch 3 dia suka, cost 3 itu nanti dia cari, defense 3 itu ya buat defense gitu. Defense terbaik satu kartu itu 3 dilempar dari tangan. Jadi itu yang kita butuhin. Oke, lalu kita lanjut ke itu kan baru 18 ya, berarti kan masih ada 22 kartu lagi. Betul. Nah, 18 kartu ini juga sebenarnya masih kurang buat nge-fuel Guardian, karena Guardian itu serangannya mahal-mahal. Dan jadinya kita masih butuh lebih banyak biru. Tapi masalahnya adalah kartu udah nggak ada. Kartu yang cost 3, pitch 3, yang 3 udah habis. Oke. Jadi kita mesti mau nggak mau, kita udah mulai turun standar dikit. Pitch-nya 3, defense 3, tapi cost-nya nggak 3. Gitu. Tapi lebih bagus dong berarti. Nggak juga, karena gini loh. Cost 3 ini banyak sinergi di Guardian ini. Contohnya kartu ini misalnya. Namanya Blessing of Deliverance. Ini kita play. Begitu kita play, kalau di sininya ada pitch cost 3, dia draw.
Oh. Ngerti nggak? Jadi kita makin dikit pitch 3-nya, kita makin nggak bisa Iya, trigger iya, trigger efek iya, kayak gini. iya. Jadi kita maunya cost 3 sebanyak-banyaknya gitu. Lalu kalau misalnya dia begitu nanti next turn kita buka next turn efeknya dia pecah, lalu kita buka top deck. Kalau itu yang dibuka cost 3, dia heal 1. Oke. Jadi makin banyak cost 3-nya makin bagus. Justru yang cost 3-nya ini, yang nggak cost 3 ini mesti diminimalisir segede-gedenya gitu. Iya, Karena nanti dia nggak ini. Tapi kita tetap butuh biru, so biru tetap penting. Ini pitch 2 ya? Pitch-nya 3 semua. Oh, sorry, ininya. Cost-nya Costnya. ini semua yang di bawah 3 yang Oke. gua bawa. Dua semua ini. Yang warna biru. Dua, yang ini kosong. Yang ini kosong, yang ini 2. Nah, sisanya yang ini kayak gini, Stonewall Confidence Oke. misalnya. Kalau di play di next turn, di turn musuh berikutnya itu semua kartu di tangan kita yang cost 3 atau lebih defense tambah 2. Oh, oke. Guardian tuh nyari cost 3-nya kayak gitu. Iya, Kalau iya, tadi iya, kita iya. balik ke Palu yang tadi kayak misalnya Palu ini juga maunya begitu. Kan kalau ada 2 cost 3 atau lebih di pitch baru dia jadi 6. Oke, oke. Jadi kalau oke. kebanyakan yang di bawah cost 3 dia nggak nyampe 6, dia cuma 4. Iya, iya, iya. Nah, tapi totalnya kita butuh Ini ada apa aja berarti? Ada Iya. sebutin. Whisper of the Oracle, Ya. Blessing of Deliverance, Emerging Power, Stonewall Confidence. Oke. Tapi ini yang wajib cuma ini doang menurutku ya. Oke. Yang di bawah 3 yang wajib cuma ini. Ini bebas, cuman memang rata-rata yang ini yang paling berguna tuh ini, yang 3 ini apa aja juga Iya. boleh lah gitu. Yang Opsional lah ya. Iya, yang ini dipakai cuman karena kalau lagi kepepet banget nih harganya 0, lumayan ngeliat 2, lihatlah habis itu apa gitu. Ya gitu. Cuman benar-benar nggak wajib karena efeknya tuh hampir nggak penting. Dan lagi-lagi ini kartu-kartu yang hampir nggak akan pernah dikasih. Dia hanya akan ngeblok atau nge-pitch doang. Ya. Nah, terus kita udah punya biru sebanyak itu, totalnya berapa? 29 sekarang. Iya, 18 tambah 2468. 2467. 20, 22, 24, 27. 35 berarti. Tadi udah 18 kan? 25. Tadi nggak nyampe segitu deh. Tapi soalnya masih ada 4 kartu biru lagi. Oke. Total birunya, total 25 benar. Iya, 25. total card deck yang udah kita review 25. So far kartunya total 25. Nah, sisa ada 4 biru lagi deck gue, yaitu 2 kartu ini. Ini defense reaction. Oke, ini yang paling nyebelin ya. Ini yang bikin Guardian. ya dibilang gue tadinya mau bilang ini yang bikin banyak deck itu frustrated karena dia mau overcommit attack dia jadi salah kalau dia Iya, nabrak gitu. betul. Gitu. Jadi kayak misalnya warrior gitu misalnya. Dia pukul kita 6, kita blok dia 6 gitu misalnya pakai 2 kartu. Dia mau tambahin, kita tambahin juga. Tapi di sisi dia itu dia nambahinnya dengan harga yang sama, misalnya dia nambahinnya 3 attack gitu. Kita nambahinnya 6. Jadi dia mesti ngedobelinnya lebih susah gitu. Akhirnya pada akhirnya rencana dia gagal gitu. Dan ini juga ngelewatin root berarti ya. Kenapa? Ngelewatin rootnya warrior ya. Root yang angkat. Tergantung rootnya dipakai kapan. Kalau kita main ini dulu terus dia root, dia bisa ketalin ininya. Oke. Nah, tapi kita bisa cast lagi. Iya, betul. Jadi intinya defense reaction itu penting ya buat lawan macam-macam gitu, karena kalau dari Arsenal pun mereka berguna gitu. Iya. Ini justru kalau kebanyakan juga nggak bagus, karena kalau kebanyakan di hand malah nanti nggak bisa ngeblok. Iya. Ya kan gitu. Ini kan nggak bisa dilempar begitu aja kan, harus dibayar gitu. Bayarnya 3 dan 2 gitu. Berarti dulu 4 defense reaction cukup? Cukup. Oke. Kalau masih nggak pede, masih mungkin baru mulai main Guardian, mungkin boleh jadi 5, boleh jadi. Oke. Kalau mau ke 5 paling unmovable yang kuning gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi ini tambahan juga, Staunch Response ini bayarnya 2, tapi bisa dibayar 4 lagi waktu dia dimainin, jadi dia bisa dibayar 2 atau 6 gitu. Iya. Kalau dibayar 2, nahannya 5, kalau dibayar 6, nahannya 8. Oke. Jadi kadang-kadang bisa berguna juga kalau musuhnya benar-benar overcommit banget. Iya. Dia pikir dia paling 6 gitu. Enggak, ini ada 8 gitu. Bisa lebih gede gitu. Nah, itu juga sering berguna. Tapi lagi-lagi lihat nih ya, harganya 2 lalu 6. 6 itu kan 2 lalu 4 itu kan artinya 6. 6 itu tuh 2 kartu biru. Betul. Itu kenapa kita butuh banyak biru. Nih bayarnya 3, biru juga 1 Tapi kartu. berarti setelah lu menggunakan Staunch Response ini berarti hand lu tinggal 1. Kemungkinan malah habis. Soalnya biasanya kalau tangan kita full buat tangkis, kita butuh 2 kartu buat triggerin dari Arsenal. Biasanya ini di Arsenal. Biasanya ya. Kalau ada di tangan ya udah habis gitu. Karena blok 1 terus sisanya buat bayarin dia gitu. Ya tapi intinya ini yang bikin kita hidup lebih lama. Iya, betul. Darah lu jadi tambah lagi dari yang tadi 26 sekian jadi makin banyak lagi. Ya, tapi ini kan di deck ya, jadi kan mesti keambil dulu gitu. Kalau itu kan kalau udah confirm ya. Itu udah on board gitu. Iya. Nah, terus
kita sekarang masuk ke bagian yang namanya, yang gue mau bilang itu, kalau Customizable. yang tadi itu gas, ini sekarang threat-nya. Oke. Jadi Ini ancaman buat musuh. ya, Oke. jadi intinya kenapa dibilang, kenapa Guardian birunya segitu banyak? Karena kita butuh banyak ngeblok dan karena threat kita itu sebenarnya mahal-mahal. Oh. Ini yang paling utama nih, yang paling tersohor, yang paling orang paling sering lihat. Dan paling malesin sih. Iya. Ini Crippling Crush, mukulnya 11, tapi bayarnya 7. Ya. 7 loh. 7. Tapi bisa didiskon pakai token. Bisa jadi didiskon pakai surging jadi 6. Nah, tapi kebayang nggak sih kalau misalnya gimana caranya kita cash sesuatu yang harganya 6 atau 7 tanpa banyak biru di deck kita gitu. Benar. Jadi kita emang harus Itu banyak kita biru butuh ya. Banyak biru. Kalau kita Guardian punya tangan merah semua, udah pasti nggak bisa memakai begini-beginian karena dia nggak bisa bayar. Dia benar-benar nggak bisa bayar gitu. Nah, jadinya kita butuh biru sebanyak itu tadi, lihat tuh tadi segitu banyak biru untuk bayarin kartu-kartu seperti ini. Kartu merah, yang merah itu artinya patch 1 ya maksudnya ya, teman-teman yang belum tahu. Sama kuning yang patch 2 di Guardian tuh kalau nggak penting banget nggak akan masuk gitu. Jadi merah sama kuning di Guardian tuh prime real estate banget gitu. Itu prioritas premium lah slotnya. Iya. Kacang-kacangnya itu udah harus diisi sama biru soalnya gitu. Nah, ini threat kita salah satunya Crippling Crush, pukulnya 11. Kalau didominate sama jurus hero kita, dia jadi hanya bisa blok pakai satu kartu. Tapi defense reaction bisa sebanyak-banyaknya. Dari Arsenal boleh. Oh, dari hand tetap nggak boleh defense reaction? Dari hand tetap nggak boleh. Pokoknya dari hand, apapun yang keluar buat nge-defense cuma boleh ada satu. Gitu. Oh, walaupun defense reaction? Dia mau defense reaction ya berarti nggak boleh nge-defense biasa dulu. Gitu. Jadi buat orang yang belum tahu ya, jadi defense reaction itu walaupun di tangan dia nggak bisa play ya? Nggak bisa di play kalau tadi udah play. Udah block. Ya, Oke. Dia cuma satu kartu yang boleh keluar dari tangan untuk defense itu. Tapi kalau defense reaction-nya ada di Arsenal ya boleh-boleh aja. Ya. Gitu. Tapi kan Arsenal cuma ada satu. Ya, benar. Nah, lalu baju juga kan boleh ikut maju. Ya. Jadi intinya ini pukulan tergede kita, gunanya buat ya selain mukul damage 11, ini kalau masuk 4 atau lebih dia discard 2. Random. Jadi dia bukan buang 2 kartu terjelek, dia bisa kehilangan 2 kartu terbaiknya. Iya, betul. Gitu loh maksudnya. Jadi itu beda jauh random sama enggak. Iya, benar. Nah, terus buat pukulan yang lain lagi, ada lagi namanya Spinal Crush. Ini ya, siap. Spinal Crush ini lebih kecil dari dia, bayarnya 5, gebuknya 9, masuk 4 atau lebih, musuh nggak boleh go again. Oke. Musuh nggak boleh go again kalau masuk 4 atau lebih. Ini sering banget dibenci sama player-player aggro. Intinya yang suka mukulin kita pakai banyak kartu, itu pasti nggak suka sama go again. Tapi intinya yang perlu diingat, semua kelas di game ini pasti butuh go again at some point. Betul. Karena gue pakai ninja dan ranger pun pasti. Kecuali wizard. Ya, benar. Maybe kecuali wizard gitu. Tapi intinya nggak dapat go again itu pasti ngaruh gitu. Maybe buat some classes less than some others, tapi intinya semua tuh pasti nggak suka. Bravonya sendiri aja kalau mau bikin ini tuh kan bayar 2 lalu go again. Betul. Nah, kalau misalnya kena beginian bayar 2 terus enter nggak mungkin gitu. Betul. Pokoknya intinya mau bikin token pakai baju tadi juga bayar 1 terus ada go again nih. Kalau ini semua go again itu nggak boleh gitu. Jadi lu cuma bisa melakukan satu hal terus udah gitu. Nah, buat ninja ngelakuin satu hal, mukul 1 terus udah gitu. Ya kan nggak sama-sama bodoh banget langsung jalan. Gitu. Iya. Mekanologis ngeboost nggak boleh gitu. Nggak bisa, iya. Percuma juga. Betul. Rune Blade gitu mau non attack action terus attack action gimana caranya kalau nggak ada go again nggak boleh kan. Iya. Benar. Jadi sebenarnya ini kartu lebih berguna dari kelihatannya gitu. Iya. Jadi ini juga salah satu pukulan kita yang paling gede. Jadi ya wajib juga dibawa lah menurut. Dan artinya lu kalau pakai showtime lu tinggal opsional. Ya cari aja. Lu lagi butuh yang mana? Iya, gitu. Betul. Ya karena namanya cari kan boleh cari yang mana aja gitu ya. Nah, pukulan kita yang paling gede 2 ini. Ya. Ada satu pukulan yang lumayan penting juga dibawa dan ini baru gua eksperimen belakangan ini, yaitu Command and Conquer. Oke. Command and Conquer ini dia tuh gimana ya? Kadang-kadang dia tuh poin terbaiknya dari dia tuh karena di deck kita yang serba mahal ini kadang-kadang mau kita bikin sekonsisten apapun juga tuh kita tuh nggak bisa selalu yakin kalau kita punya resource buat mukul gede gitu, karena kadang-kadang hand-nya tinggal 2 tapi ada satunya cost 3 satunya bukan, berarti paling gede cuma mukul 4 gitu. Nah kalau pakai ini kita sama bisa mukul dengan 2 kartu, kita dijamin bisa mukul 6 karena ya emang pakai 6. Iya. Lalu harganya 2, artinya dengan satu biru kita bisa bikin kita bisa bikin satu ginian dulu, lalu pukul begini 2 gitu. Jadi satu kartu birunya itu tuh kebayar gitu, satu kartu biru, satu ini, 2 ini gitu. Langsung dengan satu kartu biru hasilnya 6,
dapat token. Betul. Lalu efek tambahannya juga lumayan gila. Emang kan? rese Dia pemain Conquer itu. nggak boleh pakai defense reaction di Betul. chaining ini. Kalau masuk satu aja, pecah Arsenal. Pecah Arsenal itu artinya dia kayak hilang satu kartu di tangannya juga kan, sama kan gitu. Jadi Arsenal kan ke tangan. Jadi begitu hilang satu, ya itu dalam berasa gitu. Nah, ya ini salah satu kehebatannya itu dan kalau misalnya dia sampai nggak kepake atau gimana, semua kartu ini nangkisnya juga 3. Jadi ya buat ya silakan nangkis aja gitu buat nangkis gitu. Nah, lalu kita masuk ke kartu merah yang berikutnya juga. Ini juga yang teman-teman semuanya tahu. Oh, ya gua tahu ini. Pummel ini efeknya bayar 2. Dia attack reaction ya. Jadi musuh tuh nggak harus menduga-duga kita punya atau enggak. Begitu kita punya, target club or hammer bisa cost 4. Hammer ya buat bagi yang nggak ngeh ini bentuknya apa. Hammer bisa tambah 4. Lalu action yang costnya 2 atau lebih semuanya ditambahin 4 juga. Dan kalau masuk discard 1. Buat teman-teman yang tadi belum lihat, ini semua action gitu tuh 2 atau lebih. Nggak ada yang di bawah. Yang di bawah tuh cuman yang tadi itu doang, yang harganya 0. Itu juga bukan serangan. Jadi intinya semua serangan kita bisa di buff pakai Pummel ini. Nambah 4, dia harus discard 1 tambahan. Yang paling ganas ini berdua. Karena begitu ini di block, ditambahin Pummel, dia nggak boleh defense reaction kan, karena betul, nggak boleh defense reaction. Jadi 4 terima aja, discard 1, Arsenal pecah. Iya, benar. Kombonya itu 2 ya. Iya, tapi ya ini mau dipakai dimanapun bisa. Mau sama siapa aja juga boleh gitu. Intinya ini sangat berguna sekali buat numpuk nambahin damage lah pokoknya. Dan 2 itu buat kita mestinya nggak terlalu sulit bayar karena kartu kita biru semua gitu. Nah, lalu pokoknya threat terbesar kita cuma 4 ini sih sebenarnya. Jadi begitu 4 ini kartunya hilang, kita tuh udah kayak mukulnya tuh cuma 4-4-4 doang, 4-4-6-4-6-4-6 doang gitu. Tapi itu kita hindari dengan kita membawa satu kartu yang namanya Remembrance. Remembrance ini pitch-nya kuning, ya, jadi nggak terlalu nolong kita ya kuning ya. Kita butuhnya biru, kita benar-benar butuh biru. Kuning, gratis, instan. Sekali dipakai, kita bisa kembaliin 3 action dari sampah ke dalam deck. Action doang ya, nggak boleh reaction. Jadi begitu kita pakai, kalau bisa tadi kita pakai nangkis, kita balikin semua ke deck. Masuk lagi ke deck kita jadi berbahaya lagi. Iya, betul. Di saat dimana musuh decknya semakin tipis dan deck dia semakin bodoh istilahnya, deck kita isi pakai kartu yang jago-jago. Jadi per kartu kita lebih berbahaya daripada deck dia. Threat density lah disebutnya gitu. Jadi per sisa deck kita berapa, sama sisa musuh berapa, mungkin sama, tapi punya dia isinya cukup-cukupnya, kita isi jago-jago. Gitu loh. Betul. Nah, gitu. Jadi threat-nya ada lagi. Betul. Mungkin tadi kita udah pernah pakai gitu. Atau mungkin kita pakai nangkis, atau mungkin kebuang karena suatu hal gitu ya. Kita balikin lagi pakai ini gitu. Let's say jadi musuh, jadi yang tadinya udah ngerasa lu udah nggak punya lagi, jadi harus hati-hati mikirin, lagi. Ntar itu kalau ke-draw lagi, dia harus nangkis lagi. Betul. Gitu. Nah, lalu dua kartu terakhir yang kita mau bawa ini Sigil of Solace. Ini sebenarnya ini yang paling jelek dari kartu ini adalah cuma karena dia merah. Kalau dia biru sih memang gila banget sih. Tapi ada birunya? Ada, tapi healnya cuma 1, nggak penting jadi. Lu nggak pakai yang biru aja? Nggak. Soalnya gini, ini gain 3 life sama gain 1 life tuh beda jauh. Ini kalau gain 3 life tuh hitungannya satu kartu tuh kita kayak nangkis kan. Oh iya. Satu kartu kan nangkisnya 3. Betul. Ini tuh dia kayak nangkis juga, tapi dia gain life. Nah, kenapa itu penting? Karena misalnya gini. Misalnya saya pegang kartu ini dong nih, Spinal Crush. Terus kita digebok Kodachi Ninja nih. Tapi nyawa kita 1 misalnya. Ya kita tangkas 3 gitu. Kan rugi kan gitu maksudnya. 1 nangkisnya 3. Tapi kalau ada ini, kita heal dulu 3. Ya udah 1 dimakan aja gitu. Jadi intinya ini buat ngeblok damage yang nggak nyampe, bukan buat ngeblok ya, buat apa? Buat kalau kita digebok di bawah 3, yang receh-receh dia kebantu sama ini gitu. Karena nanti ujung-ujungnya yang receh-receh itu kita nggak usah blok, terus kita heal aja gitu. Dan untuk lawan wizardnya juga sangat penting karena ini yang selalu bikin dia salah ngitung. Betul. Selalu bikin dia salah ngitung sebab kita maksimal tuh nangkis kan 4 gitu ya. Kalau dia mau ngebunuh kita, dia tuh ngepas gitu kan nyari damage gitu. Karena nyari damage sebagai, ya maksudnya dia maunya juga segede-gede, tapi itu kan susah, makin gede tuh makin susah. Jadi makin kita sumputin ini, dia pikir HP kita 8, dia keluarin damage 8, dia udah pecahin semua sepatunya, udah semua helmnya, dia udah buang semua ininya, dan dia udah relain kartu nggak ngeblok serangan kita. 8 nih, pas mati ya, nggak heal 3, bisa 3 ya, gitu. Jadi itu ya, deck yang lu pakai? Iya, itu udah 50-50-nya.
Nah, Oke. kalau misalnya Nah, yang gue mau tahu sekarang worst matchup lu tuh lawan apa sih sampai saat ini? Yang paling lu ngerasa threat-nya paling bahaya buat lu lawan? yang paling jelek ya, paling jelek itu lawannya Warrior sih. Warrior itu paling susah ya? Iya, susahnya tuh karena kita tuh harus untuk lawan Warrior yang bener ya, maksudnya untuk lawan Warrior yang bener itu kita tuh harus bisa nebak dia itu potensinya turn ini keluarinnya berapa gitu. Kadang-kadang dia cuma mukul dia keluarin senjata gitu satu. Ini gebuk lu 3 ya gitu. Terus nanti kan lu lihat dong, ini dia gebuk kita 3, terus di tangan dia tuh sisa berapa, arsenal dia ada apa enggak, Vandal Tunic dia ada 3 apa enggak Iya. gitu. Terus jadi kita harus bisa nebak 3 ini nanti buntutnya tuh apa. Iya. Gitu. 3 ini buntutnya apa, lalu kan kita mesti ngeguardnya di depan nih, tahan digebuk ketiga, kalau dia tahannya 3 doang nanti dia nambah 3 lewat. Iya. Tambah lagi dia 3 lagi gitu. Gitu. Oh. Susahnya tuh di Ngeborosin situ. tangan lu ya? Iya. Nanti kalau misalnya kita udah blok 6 terus dia tiba-tiba nambah 6 lagi kan lewat juga 3 gitu. Iya, Jadi iya betul. kita tuh benar-benar mesti kayak bisa nebak gitu. Dan kita mesti rela nge-offering dari awal dan mesti benar-benar sabar loh dia gitu. Jadi itu something yang nggak ada lawan deck lain gitu. Tapi lawan deck lain juga sebenarnya match-up-nya juga nggak gampang-gampang amat gitu. Iya, Maksudnya masih lumayan 50-50 gitu. Jadi tapi lawan Warrior susahnya tuh karena beda Warrior bawa barangnya beda-beda. Iya betul. Jadi kita hanya bisa menduga kayak misalnya, oh dia udah pakai nih Iron Song Response gitu misalnya plus 3. Berarti mestinya nggak ada Iron Song Response. Tapi dia ternyata bawa yang kuning gitu kan kita Iya, nggak tahu. betul betul. Nah itu yang tiap Warrior tuh beda-beda dan kita harus biasa ngelihat gitu. Makanya buat sebagai Guardian tuh liatin terus pitch musuh apa aja, dan kita juga mesti tahu itu dia kapan pitch-nya dia itu semua kapan naik lagi jadi hand dia yang baru kan. Kalau kita pitch 4 kartu ke bawah kan itu suatu hari akan jadi hand musuh. Iya betul. Akan ke Suatu draw hari lagi. akan ke draw lagi dan Iya. ke draw-nya urutannya seperti itu. Iya betul. Gitu kan. Nah, itu tuh mesti diperhatiin gitu. Jadinya begitu ketahuan udah tahu persis tuh musuh keluarin damage berapa. Iya. Kita udah mulai bisa ngitung anggaran dari tangan kita nanti bloknya berapa, sisain yang mana aja. Nanti satu kartu ini bisa buat apa? Bisa mukul pakai palu gitu. Oke, jadi sekian aja ya. Itu adalah deck tag dari Player of the Month Flesh and Blood Ogre Lair Puri pada bulan April. Dan mungkin nanti kita nggak tahu siapa yang akan menjadi Player of the Month di bulan Mei. Ya, yang pasti jangan sampai Agung lagi ya. Bosan pastinya kalau deck tag lagi nih. Ya. Oke, jadi sekian aja kita dari Ogre Lair Puri. Thank you.